kebijakan pendidikan di era new normal ini. Yang pertama tentunya panduan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia itu sudah jelas. Itu dasar kita merujuk pada panduan dari Kemendikbud. Yang kedua, instruksi gubernur, dan yang ketiga edaran Bupati Timur Tengah Selatan. Sesuai dengan panduan itu, tatap muka itu bagi kabupaten yang zona hijau. Jadi kami untuk Kabupaten Timur Tengah Selatan tahun pelajaran 2020-2021 dilaksanakan tanggal 13 Juli. Itu serentak 13 Juli untuk PAUD, SD dan SMP. Ya, itu tahun pelajaran. Karena kami berada pada zona hijau, maka sesuai dengan edaran Bapak Bupati itu kita melaksanakan tatap muka secara bertahap. Untuk PAUD dengan SD masih tetap belajar dari rumah, sedangkan untuk tatap muka kita mulai dari SMP yang sudah dilaksanakan pada tanggal 13 Juli tahun 2020 dengan ketentuan yang pertama bahwa kita yakin bahwa memang kita Kabupaten sudah berada pada zona hijau. Yang kedua, semua alat periksa yang berkaitan dengan termogan, jadi semua sekolah SMP, satuan pendidikan SMP, ya kelengkapan alat periksa dipastikan semua sudah siap di sekolah baru lakukan tatap muka, sehingga tatap muka baru di kelas itu baru dilakukan pada tanggal 20 Juli. Karena harus pastikan alat termogan, alat pengukur suhu itu wajib ada untuk mengukur suhu. Setiap pagi siswa masuk itu harus diukur suhunya. Jadi setiap sekolah itu saya wajibkan minimal 5 termogan untuk ukur suhu siswa, sehingga jangan sampai terlambat hanya ukur suhu kita melewati waktu. Yang kedua, menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan wajib masker. Itu menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan wajib masker. Dan yang ketiga, wajib untuk menyiapkan tempat cuci tangan di pintu masuk dan di semua ruang kelas itu harus ada tempat cuci tangan yang disiapkan dengan ada air dan ada sabun. Sabun juga kami sudah tentukan untuk sabun cair, tidak boleh sabun petangan. Yang keempat, memastikan bahwa ruangan telah disetting berdasarkan shift pagi dan sore. Itu kita sudah lakukan untuk dalam edaran itu, jika satu rombongan belajar siswanya lebih dari 20 orang maka harus dibagi 2, shift pertama dan shift yang ketiga. Lama belajar di setiap shift itu kami atur hanya 3 jam. 3 jam itu dikalikan dengan 60 menit. Jadi ada 180 menit yang dipakai untuk KBM di tiap shift, baik shift pagi maupun shift siang. Itu sudah hasil pantauan kami, ini sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah kita keluarkan, dan kita juga memberikan minta dari pihak sekolah untuk komunikasikan rapatkan dengan orang tua agar orang tua punya kesiapan untuk merelakan anaknya untuk tatap muka. Tapi kami juga memberikan kelonggaran kepada orang tua yang anaknya belum izinkan anaknya untuk masuk sekolah, itu tetap direkap oleh sekolah, dan distribusi tugas tetap didistribusikan ke siswa yang orang tuanya belum ikhlaskan untuk belajar di sekolah. Nah, ini kita akan jalan, SMP akan jalan dalam masa transisi ini. Jika dalam 2 bulan ke depan, dihitung dari 13 Juli,
dia tidak mengalami TTS ini tidak mengalami gangguan atau kembali ke zona kuning atau zona merah, maka tanggal 1 September kita buka tatap muka untuk SD. Kita 1 September untuk SD, dan untuk PAUD kita akan buka 2 bulan kemudian, yaitu tanggal 2 November. Jadi ini masa transisi ini. Jadi masa transisi pertama 2 bulan pertama untuk SMP, kalau tidak bermasalah maka kita akan lanjutkan tanggal 1 September tatap muka untuk SD. Untuk SD juga tidak bermasalah, maka tanggal 2 November kita tatap muka untuk PAUD TK. Dengan catatan bahwa boleh tatap muka, tapi kalau misalnya TTS ini kembali ke zona merah, maka dengan sendirinya kita tutup untuk belajar tatap muka, kembali ke belajar dari rumah. Nah, untuk belajar dari rumah, untuk PAUD dan PAUD TK dengan SD, sekarang ya selain distribusi tugas ke siswa oleh guru, tetapi kita program guru TTS mengajar melalui radio ini sebentar berjalan. Ini sekarang kalau kita ikut radio, ini jam 8 ini sudah ada TTS mengajar melalui RSPD sore jam 8 sampai jam 9. Dan sebentar jam 10 akan disambung dengan SD, TTS mengajar melalui radio untuk SD. Jadi ini dia berjalan. Antusias dari anak-anak dan orang tua sekarang untuk PAUD, orang tua sementara mendampingi anak-anak untuk belajar di rumah. Ya, untuk dia belajar, dia mengikuti siaran radio untuk mengikuti kegiatan guru TTS mengajar melalui radio. Dan nanti setelah setiap anak, setiap ini kelompok dan guru akan bertugas untuk memantau mereka, dan di akhir dari jam 9, setelah jam 9 semua guru akan memposting aktivitas belajar hari ini melalui grup ini. Dan saya ikuti di grup, sehingga saya pastikan bahwa kegiatan hari ini di PAUD mana, di desa mana, di kecamatan mana ada berjalan belajar dari rumah. Untuk SD nanti setelah jam 10 saya sudah bisa tahu hari ini guru siapa yang mengajar di RSPD, ya, dengan topik apa, kelas berapa, ya ini saya sudah ikuti di grup, sehingga saya pastikan bahwa semua kegiatan aktivitas belajar dari rumah, baik itu distribusi tugas oleh guru maupun program guru TTS mengajar melalui RSPD saya pantau, termasuk Pak Bupati, Pak Wakil Bupati juga ikut, karena kami masukkan Pak Bupati dan Wakil Bupati dalam grup. Jadi Pak Bupati juga sudah langsung mengikuti aktivitas belajar dari rumah melalui grup yang kita buka, baik grup untuk SD maupun SMP dan PAUD. Saya kira ini yang dapat kami gambarkan terkait dengan perkembangan kita sampai dengan sekarang. Puji Tuhan, sampai dengan sekarang hari ini tanggal 30 Juli ya, TTS masih aman, masih ada pada zona hijau. Dari adik-adik saya, siswa-siswa SMP bersama para guru sementara melaksanakan tatap muka dengan shift pagi dan shift siang. Ada juga yang melakukan shift harian. Ini hari ada kelas berapa, kelas 7, besok kelas 8, lusa kelas 9. Ada yang juga ada shift. Jadi kita kembalikan kepada pihak sekolah untuk mengatur. Baik, harapan kami bahwa yang pertama untuk tingkat SMP yang melakukan KBM tatap muka ini tetap dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti yang tadi saya katakan, memang harus menjadikan lingkungan sekolah menjadi lingkungan wajib masker, dan semua alat periksa harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan untuk SMP baik siswa maupun untuk guru. Semua kita laksanakan KBM sesuai dengan protokol kesehatan. Untuk teman-teman yang belajar dari rumah, ya saya tegaskan bahwa ini kita sedang melakukan pembelajaran dari rumah, bukan libur. Sehingga semua kepala sekolah dan guru
memastikan untuk distribusi tugas pada semua siswa, baik itu melalui daring maupun luring. Karena kita di sini juga ada yang sudah daring, ada SD juga daring. Contoh ada SD Gimitsu S1 itu melalui daring, tapi yang lainnya melalui luring atau distribusi tugas secara manual. Tapi ini dipastikan untuk jalan. Sehingga sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman guru dan siswa, ini belajar dari rumah, bukan libur. Ya, itu yang saya tegaskan. Yang terakhir di pandemi COVID-19 ini, ya mari saya mengajak kita untuk semua berlomba-lomba untuk berprestasi. Ya. Ini berprestasi bukan karena tatap muka, tetapi belajar dari rumah juga kita wujudkan prestasi. Saya senang kemarin ada salah satu siswi SMP Simfian Soe yang walaupun baru kelas 7, dia baru tamat SD, tetapi dia mampu untuk menuangkan sebuah tulisan yaitu cegah COVID-19 di kampungku, karya siswi SMP Simfian Soe. Dia dalam tulisannya cukup tergambar jelas bagaimana hadirnya ini penyakit COVID ini, dengan bagaimana kehadiran COVID-19 ini mengganggu semua aktivitas dia. Ya, pelajar, dan dia tadinya dia mengungkapkan ini ya, ketika bilang 14 hari harus dirumahkan, dia senang karena libur. Tetapi ini bukan hanya 14 hari, tapi dia berkelanjutan sampai dia berpikir untuk bagaimana bisa berbuat sesuatu, dan dia cukup merasakan mengikuti perkembangan pandemi COVID-19 dan dia tuangkan dalam sebuah tulisan yang bagus sekali. Dan kemarin saya minta untuk dia ikut apel di sini. Saya tempatkan di barisan barisan pejabat eselon 3. Ya, kemarin saya kita memberikan apresiasi pada siswa yang berprestasi. Dan karena itu kemarin kami memberikan piagam penghargaan dan uang pembinaan. Kita berharap bahwa ini hanya sebagai sebuah motivasi dan juga memberikan motivasi bagi siswa dan guru yang lain, karena ini tentunya dia berprestasi bukan dengan sendirinya dia bisa mencapai prestasi, tapi atas bimbingan orang tua dan juga guru secara berjenjang, mulai dari PAUD yang membekal dia, karena PAUD itu adalah fondasi pendidikan, datang kepada SD dan dia bisa masuk di SMP, baru kelas 7 sudah mampu menulis. Jadi ini kita memberikan apresiasi. Pasti banyak siswa saya yang punya prestasi sama dengan Nona Julia Selen, tetapi yang muncul di media kebetulan baru dia. Dan yang saya baca, ya saya memberikan apresiasi. Dan saya menyampaikan permohonan maaf kalau ada siswa-siswi CTTS ini yang mungkin punya prestasi tapi saya belum tahu, saya belum lihat. Ya, mungkin juga dia punya prestasi tapi dia tidak munculkan di media. Ini juga saya memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih. Mari kita berlomba-lomba untuk meraih prestasi di bidang pendidikan di Kabupaten Timur Tengah Selatan. Ketika saya membaca tulisannya, saya berpikir bahwa dia sekarang ada di SMA, karena dia tamat SMP mau ke SMA. Setelah saya membaca lebih dalam tulisannya dan dia punya biodata, ternyata saya kok kaget karena dia baru tamat SD. Ini dia baru tamat SD dan masuk kelas 7 atau kelas 1 SMP. Ini luar biasa.